Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 400. Untuk sementara, Guntur menggelegar di atas pulau kecil itu, dunia bergetar, dan berbagai teknik terus bertabrakan. Kilian langsung menemui Dev Chen, tidak peduli apa identitas Dev, dia akan membunuh Dev Chen hari ini. Bahkan jika Dev Chen benar-benar anggota dinasti Xiao, jadi bagaimana, jika semua orang mati, mustahil untuk mengatakannya. Dev Chen melihat Kilian datang ke arahnya, dan tubuhnya melompat. Dia tidak bisa mengikuti Kilian untuk bertarung di pulau kecil ini, dia khawatir pulau kecil ini tidak tahan sama sekali. Tubuh Dev Chen melayang di udara, dan untaian aura api mulai muncul di sekelilingnya, seperti ular aura, berenang di sekitar Dev. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan membungkus tubuh Dev Chen dengan erat, dan pedang pembunuh naga juga ada di tangannya. Menghadapi Kilian, Dev Chen tidak berani ceroboh. Ketika Kilian melihat ini, dia dengan ragu mengangkat tangannya dan langsung mengeluarkan aura yang mengejutkan. Aura yang kaya ini seperti kilatan petir, langsung melintasi kehampaan dan menghantam Dev. Bergemuruh. Duar. Dengan ledakan, aura api tubuh Dev Chen tersebar di 4 atau 5 titik, dan langit penuh dengan api, menyebabkan seluruh langit berubah menjadi lautan api. Tapi dengan telapak tangan Dev Chen yang lembut, nyala api itu berkumpul ke arah Dev lagi, seperti garis-garis. Ular api berputar-putar di sekitar Dev, terus berputar-putar. Setelah melihat ini, pupil Kilian sedikit menyusut. Dia melihat bahwa di balik tubuh Dev, sesosok samar muncul. Sosok ini persis sama dengan tubuh Dev, tapi ada api di sekujur tubuhnya. Tubuh Dev Chen bertepatan dengan sosok itu, memancarkan kecemerlangan abadi kuno. Ada semacam aura abadi dari dalam keluar, seolah-olah yang abadi akan datang. Pada saat ini, seluruh tubuh Dev Chen tergantung di udara, seperti peri. Setiap tulang, setiap meridian, dan bahkan pembuluh darah di tubuh Dev Chen bisa terlihat samar-samar. Dev Chen hanyalah biksu tingkat 6 di alam kesengsaraan transendensi, tapi sekarang dia merasa seperti dewa, dan dia tidak berani melihat langsung. Waduh, apa ini? Latihan macam apa ini? Bisakah ada aura seperti itu? Kilian menatap Dev Chen di depannya, dan dia sangat tercengang. Pada saat ini, dia bahkan lebih yakin bahwa Dev adalah putra tertua dari keluarga besar tertentu, bahkan jika dia bukan pangeran dinasti Xiao, statusnya pasti tidak akan rendah. Semakin banyak hal yang mengejutkan ini, semakin Kilian tidak bisa membiarkan Dev Chen pergi hidup-hidup. Jika tidak mereka akan takut sekte penghancuran surgawi akan dihancurkan. Hei bocah, aku tidak peduli apakah kau pangeran dinasti Xiao atau bukan, aku tidak ingin kau pergi dari sini hari ini. Kau harus mampus. Mata Kilian sedikit menyipit, lalu dia bergegas menuju Dev. Terserah kau untuk menghentikanku juga. Mata Dev Chen penuh dengan ketidakpedulian, tubuh Dao api yang sebenarnya sudah beroperasi, Dev Chen ingin Kilian ini merasakan kekuatan api pamungkas. Api pamungkas semacam ini mungkin tidak dapat menangani Kilian, tetapi apa yang dimiliki Dev Chen bukanlah sejenis api pamungkas. Selain itu, dengan tubuh Dao api sejati, api pamungkas ini terus-menerus ditempa dan menyatu. Sekarang api pamungkas Dev Chen bukanlah jenis yang terpisah. Apa yang dimiliki Dev Chen bukanlah sejenis api pamungkas. Melihat Kilian yang sudah bergegas ke arahnya, Dev Chen mengangkat lengannya dan menunjuk ke kehampaan. Boom! Blaar! Apinya seperti banjir, membanjiri Kilian. Nyala api ini meraung dengan panik, padat seperti hujan lebat. Orang ini benar-benar memainkan api pamungkas sejauh ini? Luar biasa! Kilian terkejut, dia tidak menyangka Dev mengendalikan api sampai titik seperti itu. Dengan satu tembakan, itu berubah menjadi nyala api yang mengerikan. Saya melihat kata-kata Kilian di mulutnya, dan tangannya langsung menggambar pola di depannya, lalu di depan Kilian, perisai formasi muncul. Sebagai patriark sekte penghancuran surga, penguasaan formasi Kilian juga sangat murni dan praktis. Api yang berkobar diblokir di depannya oleh perisai. Kekuatan benturan yang sangat besar menyebabkan tubuh Kilian mundur dengan cepat. Rusak. Sialan. Kilian berteriak, dan perisai formasi di depannya meledak seketika, mengikuti kobaran api,
semuanya tersebar di seluruh langit, menghilang tanpa jejak. Nak, kamu benar-benar bocah jenius di antara para jenius. Kau biksu kecil di alam kesengsaraan transendensi tingkat 6 tapi bisa meledak dengan kekuatan yang tidak lebih lemah dari alam Mahayana. Jika sebelumnya, saya mungkin dengan hormat mengirim Anda pergi, tetapi sekarang, meskipun Anda memiliki kemampuan, Anda tidak bisa pergi. Setelah Qilian selesai berbicara, semburan cahaya merah muncul di matanya. Dengan kilatan cahaya merah di mata Qilian, laut di sekitar seluruh pulau mulai berbadai. Ombak besar bergulung, dan monster yang tak terhitung jumlahnya melompat keluar dari laut dan melarikan diri satu demi satu. Saya melihat garis-garis cahaya yang bersinar perlahan membumbung dari kedalaman laut. Formasi yang tak terhitung jumlahnya memenuhi laut sejauh puluhan mil, membungkus seluruh pulau di dalamnya. Ketika Dev Chen melihat ini, alisnya mengerutkan kening. Dengan formasi yang begitu besar, saya tidak tahu sudah berapa tahun semuanya diatur sebelumnya. Ini seharusnya menjadi senjata pembunuh dari sekte penghancuran surga, dan telah dikerahkan dari kedalaman laut sejak dini. Melihat formasi yang tiba-tiba muncul, Wilder dan Theseus semuanya dibutakan. Dan murid-murid dari sekte penghancuran surga itu mengangkat mulut mereka, langsung melepaskan diri dari pertempuran, dan tubuh mereka melompat ke udara. Saya melihat bahwa orang-orang dari sekte penghancuran surga ini mengorbankan esensi dan darah mereka sendiri satu demi satu, dan esensi dan darah ini langsung diserap oleh formasi. Segera, sebuah formasi dengan radius puluhan mil terbentuk, dan semua orang, termasuk orang-orang dari sekte penghancuran surga, terperangkap dalam formasi. Hanya saja orang-orang dari sekte penghancuran surga ini sepertinya tidak takut, sebaliknya, mereka semua sangat bersemangat. Awalnya, saya ingin menangkap alkemis itu hidup-hidup, tetapi sepertinya Anda akan kehilangan daya tahannya, jadi mari kita semua mati, hahaha. Qilian menjadi bangga ketika melihat formasi itu telah selesai. Ditemani oleh telapak tangan Qilian yang melambaikan sebuah pola, formasi besar mulai dimulai. Di udara, di laut, atau bahkan di pulau kecil, tiba-tiba kilatan cahaya melesat seperti anak panah yang lebat. Desir-desir. Ber. 10.000 aura menuju Wilder dan yang lainnya, masing-masing aura membawa aura yang sangat menakutkan. Pada saat ini, Wilder dan yang lainnya benar-benar panik. Dengan aura yang begitu padat, bagaimana mereka bisa menghindar? Cepat dan letakkan perisai pertahanan. Setelah melihat ini, Dev Chen buru-buru meneriaki Theseus. Wilder dan para alkemis sama sekali tidak dapat melawan cahaya spiritual ini, jadi Theseus hanya bisa membiarkan orang-orang dari sekte Liangyi menyiapkan perisai pertahanan untuk melindungi mereka. Theseus buru-buru memerintah orang-orang dari sekte Liangyi dan meletakkan perisai di sekitar semua orang untuk menahan aura. Sinar cahaya mengenai perisai, dan Theseus dan murid-murid sekte Liangyi semuanya menunjukkan ekspresi yang sangat menyakitkan. Sepertinya mereka tidak akan bisa bertahan terlalu lama. Dev Chen ingin membantu, tetapi aura yang tak terhitung jumlahnya juga menyerangnya. Hahaha, jangan buang tenagamu. Formasi besar ini diletakkan oleh leluhur sekte penghancuran surgawi kami selama ribuan tahun. Hanya kalian yang masih ingin melawan, itu seperti semut. Bahkan biksu di puncak alam Mahayana, Anda mungkin tidak dapat menahan serangan ini. Hahaha. Kata Qilian sambil tertawa terbahak-bahak. Puf puf puf. Engah. Theseus dan yang lainnya tidak dapat menahannya lagi, dan beberapa aura menembus perisai dan langsung mengenai alkemis. Segera, beberapa alkemis mulai terluka atau tewas secara tragis, dan beberapa ingin melarikan diri, tetapi begitu mereka meninggalkan perisai, mereka ditusuk oleh 10.000 aura. Dev Chen sedang terburu-buru saat ini. Meskipun dia tidak dapat dilukai oleh formasi aura yang luar biasa ini, dia takut sekte Liangyi dan alkemis, semuanya akan mati karena cedera jika dia terus seperti ini. Nah, apakah kau ingin aku membantumu? Dengan formasi seperti ini, saya khawatir kemampuanmu saat ini, itu tidak akan bisa dipatahkan. Pada saat ini, Raja Iblis Awan Merah berbicara. Senior, apakah kau juga tahu seni formasi? Dev Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia belum pernah mendengar Raja Iblis Awan Merah mengatakan tahu akan teknik formasi. Bercanda Anda. Saya tidak mengerti, tetapi untuk menghilangkan formasi ini,
Apakah kita masih perlu memahami teknik formasi apapun? Aku bisa mematahkan formasi ini untuknya dengan satu tamparan, tapi aku tidak tahu apakah tubuh fisikmu bisa menahannya. Raja Iblis Awan Merah berkata. Ini tidak lebih lemah dari kelinci. Setelah Dev Chen merenung sejenak, dia mengangguk dan berkata. Okelah. Ayo segerakan, lakukan saja. Aku bisa menanggungnya. Tapi senior, tenang saja, jangan terlalu bersemangat, apapun itu, kamu harus bisa menahan kekuatanmu. Dev Chen hanya bisa bertarung, tapi dia tetap memberitahu Raja Iblis Awan Merah. Jika Raja Iblis Awan Merah menjadi gila dan tiba-tiba meledak dengan kekuatan asli Raja Iblis Awan Merah, tubuhnya akan 100 tidak dapat menahannya. Santai. Jangan khawatir, aku masih harus menggunakan anak sepertimu untuk membantuku mengumpulkan sisa tulang-tulangku, aku tidak akan membiarkan jiwamu terbang. Setelah Raja Iblis Awan Merah selesai berbicara, dia mengendalikan tubuh Dev Chen dalam sekejap. Pada saat itu, mata Dev Chen mulai menjadi sangat gelap, dan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan perlahan menghilang, tetapi sebagai gantinya ada lapisan kabut hitam yang sepertinya tidak memiliki apa-apa. Dev Chen terbungkus kabut hitam, dan seluruh tubuhnya seperti iblis berdarah. Dengan mengangkat telapak tangan Dev Chen dengan lembut, aura iblis mulai menembus langit, dan kemudian membengkak ke arah depan. Semua orang tercengang saat melihat Dev seperti ini. Terutama Kilian, matanya membelalak dan dia berkata, Apa? Apakah anak itu juga seorang kultivator iblis? Kalau begitu dia pasti bukan pangeran dinasti Xiao. Aura yang tak terhitung jumlahnya menghantam tubuh Dev Chen, tapi Dev Chen tidak bereaksi sama sekali. Dan energi iblis yang bergerak berubah menjadi kepalan tangan besar dan membumbung tinggi ke langit. Boom! Blaar! Tinju besar yang dibuat oleh energi iblis menghantam formasi itu dengan keras. Formasinya bergejolak, dan aura yang bersinar mulai menyerang tanpa tujuan. Bahkan orang-orang dari sekte penghancuran surgawi diserang oleh aura. Pada saat ini, orang-orang dari sekte penghancuran langit harus menggunakan perisai formasi untuk membentuk perlindungan. Boom! 2R. Ada suara keras lainnya, formasi langsung hancur, dan formasi yang tak terhitung jumlahnya mulai jatuh ke laut. Apa? Formasi kita dipatahkan dengan mudah? Sialan! Bangsat! Kilian menjadi gila. Ini adalah formasi besar yang telah mereka habiskan selama ribuan tahun untuk membunuh warisan dari leluhur sekte penghancuran surgawi. Untuk langsung menggunakan formasi besar ini untuk membalikan situasi pertempuran ketika hidup dan mati sekte penghancuran surga. Tetapi situasi pertempuran belum terbalik, justru formasi besarnya dihancurkan oleh pukulan. Dia baru saja membual barusan mengatakan bahwa puncak alam Mahayana tidak ada gunanya, tetapi Dev Chen hanyalah biksu tingkat ke-6 di alam kesengsaraan transendensi, tetapi dia memecahkan formasi yang hebat. Wilder dan yang lainnya juga memandang Dev Chen dengan kaget. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa aura di tubuh Dev Chen telah berubah dan menjadi sangat aneh. Terutama Ruby, dia sangat akrab dengan Dev Chen dan sering tidur bersama, tapi sekarang Dev Chen membuatnya merasa tidak nyaman dan aneh. Dia dapat yakin bahwa Dev Chen di depannya jelas bukan Dev sekarang. Kalian anak-anak yang bodoh, bisa mati di tangan lelaki tua ini adalah berkah yang telah kamu kembangkan dalam 10 masa hidupmu. Dev Chen memandang Kilian dan yang lainnya, dan berteriak dengan dingin. Kilian memandang Dev Chen, dan dia dapat menyimpulkan bahwa Dev Chen pasti telah diubah menjadi roh, atau dia dirasuki oleh jiwa iblis. Tidak peduli seberapa kuat Dev Chen, tidak mungkin dia bisa meledak dengan aura seperti ini. Aura seperti ini langsung membuat Kilian merasa putus asa, ini aura yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Lari. Kabur. Kilian tiba-tiba berteriak, lalu memimpin dan mulai melarikan diri. Karena bahkan formasi besar pun rusak pada akhirnya, mereka tidak memiliki peluang untuk menang. Apa yang mereka andalkan jika mereka tidak lari sekarang? Hahaha, mau kemana? Belum ada yang bisa melarikan diri dari telapak tangan lelaki tua ini. Apakah Anda semut juga ingin melarikan diri? Dev Chen tertawa terbahak-bahak, seolah-olah telapak tangannya ditekan dengan lembut. Langit dipenuhi kabut hitam, seperti tangan besar, langsung menutupi radius ratusan mil.
Tidak peduli seberapa cepat Kilian dan yang lainnya, mustahil bagi mereka untuk melarikan diri sejauh ratusan mil dalam sekejap. Kilian terkejut, dan langit berubah warna dalam sekejap. Dia merasa seolah-olah sedang dipermainkan di telapak tangan Dev Chen, dan dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Senior, hampir selesai, kau memiliki kekuatan magis yang terlalu kuat, tubuhku tidak bisa menahannya. Dev Chen buru-buru mengingatkan Raja Iblis Awan Merah. Menempuh jarak ratusan mil dengan satu telapak tangan, kekuatan supernatural semacam ini tidak terlihat di seluruh dunia surga dan manusia, dan Dev Chen hanyalah seorang biksu tingkat 6 di alam kesengsaraan transendensi. Tubuhnya memang kuat tapi ini terlalu besar dan dia tidak tahan. Oh alah, aku hampir lupa. Maaf. Hehehe. Raja Iblis Awan Merah tersenyum buru-buru, lalu mengambil kembali telapak tangan itu. Saat menarik diri, tubuh Dev Chen langsung bergerak, dan murid-murid sekte penghancuran surga yang telah melarikan diri jauh-jauh berteriak satu persatu. Jeritan itu sampai ke telinga Kilian, menyebabkan dia gemetar, menggertakkan giginya dan melarikan diri untuk hidupnya. Tapi segera, dia menemukan bahwa bagaimanapun dia berlari, dia sepertinya berada di tempat yang sama, jadi dia melihat sekeliling, hanya untuk menemukan bahwa dia dikelilingi oleh lingkaran kabut hitam dan dia terbungkus di dalamnya. Tindakan Kilian dibatasi oleh kabut hitam di lingkaran ini, dan dia tidak bisa keluar sama sekali. Tidak peduli bagaimana serangan Kilian atau formasi apa yang dia gunakan, itu tidak akan membantu. Pada akhirnya, Kilian terengah-engah, tertangkap tanpa daya tanpa perlawanan. Siapa kau? Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh biksu tingkat 6 di alam kesengsaraan transendensi. Makhluk abadi macam apa kamu, merasuki tubuh orang ini? Kilian tahu bahwa tubuh Dev Chen pasti telah dirasuki oleh makhluk abadi, jika tidak, dia tidak akan tiba-tiba menjadi begitu kuat. Ini pembantaian. Orang-orang dari sekte penghancuran surga benar-benar tidak sebagus semut di depan Dev. Tua bangka, hanya semut sepertimu, kau ingin mengenal lelaki tua itu. Tidak masalah siapa, yang penting kamu berantakan sekarang. Dev Chen kembali ke penampilan aslinya dan menatap Kilian dengan mencibir. Raja Iblis Awan Merah baru saja ingin menyombongkan diri, tapi Dev Chen buru-buru mengambil kembali tubuhnya. Sekarang setelah formasi besar rusak, semua orang sekte penghancuran surga juga mati, dan hanya ada satu Kilian yang tersisa. Dev Chen tidak membutuhkan bantuan Raja Iblis Awan Merah lagi. Kilian tercengang sejenak, dia bisa dengan jelas merasakan perubahan aura Dev. Tetapi bahkan jika jiwa iblis di tubuh Dev menghilang sekarang, Kilian tidak memiliki peluang untuk menang. Dengan begitu banyak alkemis, ditambah dengan orang mesum seperti Dev, dia tidak punya tempat untuk melarikan diri. Terlebih lagi, ini adalah laut yang luas, jauh dari daratan, Anda tidak dapat melarikan diri. Sekarang Kilian hanya bisa menerima nasibnya. Pada saat ini, Wilder dan yang lainnya juga mengepung mereka, terutama Lowen dan alkemis lainnya, yang melihat Kilian menjadi tahanan, dan satu persatu mereka geram dan ingin membunuh Kilian sampai mati. Kilian mengunci mereka di ruang bawah tanah. Jika bukan karena Dev Chen dan yang lainnya, mereka, para alkemis, akan menjadi budak di masa depan, dan mereka akan diperbudak tanpa bisa melihat matahari dan bulan. Bunuh dia, bunuh binatang ini. Habisi. Nasibnya. Berani meremehkan kami para alkemis, hari ini kami akan menggunakan racun terkuat untuk membuatmu mati kesakitan. Ya, racuni dia, gunakan pil pemakan hati, dan buat dia mati kesakitan. Banyak alkemis berteriak satu demi satu. Jangan bunuh aku, selama kamu membiarkanku pergi, aku bisa memberimu semua sumber daya dari sekte penghancuran surga. Kilian buru-buru berkata ketika dia melihat bahwa para alkemis ini akan meracuni dirinya sampai mati, dengan kemarahan yang besar. Kepada siapa kamu berbohong? Kami telah menggeledah pulau ini beberapa kali ke dalam dan keluar, dan tidak ada apa-apa. Aula utama sekte penghancuran surga Anda juga kosong, di mana sumber dayanya? Wilder berkata dengan dingin. Itu memang ada. Kami menggunakan metode formasi untuk menyembunyikannya, sehingga kamu tidak dapat menemukannya. Kami telah berada di sini selama ribuan tahun, bagaimana mungkin kami tidak memiliki sumber daya? Kilian buru-buru berkata. Ketika semua orang mendengarnya, mereka juga merasa bahwa Kilian benar.
Bagaimanapun, sekte penghancuran surga telah ada di sini sejak lama. Apalagi selama pencarian, Wilder mengajak alkemis untuk mencari. Dev Chen membawa Theseus dan yang lainnya untuk membentuk formasi. Jika ada formasi tersembunyi dan sumber dayanya disembunyikan, tidak mungkin Wilder dan yang lainnya bisa menemukannya. Bawa kami, jika kau berani bermain trik, kamu akan mati dengan sangat menyedihkan. Dev Chen memutuskan untuk membiarkan Kilian membawanya untuk melihat sumber daya apa yang dimiliki sekte penghancuran surga. Tidak berani, aku takut. Kilian mengangguk buru-buru. Kemudian di bawah pengawalan semua orang, Kilian pergi ke aula utama sekte penghancuran surga. Aula utama sekte penghancuran surga tidak terlalu mewah. Lagi pula, tempat ini jauh dari daratan. Semua bahan diproduksi sendiri dengan swasembada di pulau kecil itu. Sudah sangat bagus untuk bisa membuat aula utama seperti itu. Setelah memasuki aula, Dev Chen langsung merasakan fluktuasi dalam formasi. Sepertinya benar-benar ada formasi di aula ini. Dia melihat Kilian mengucapkan kata-kata di mulutnya, dan dengan lambaian lembut telapak tangannya, dan di dinding yang tidak ada apa-apanya, sebuah pintu muncul. Dan ada banyak segel di sekitar pintu. Kilian membuka segel satu persatu, dan dengan dibukanya segel terakhir, pintu perlahan terbuka. Melihat pintu terbuka, banyak alkemis akan segera masuk. Lagi pula, mereka yang terburu-buru masuk terlebih dahulu, bisa mendapatkan lebih banyak sumber daya. Semuanya berhenti untukku. Tidak ada yang diizinkan bergerak, biarkan rekan Taois Dev Chen maju. Kita bisa hidup sekarang, berkat bantuan rekan Taois Dev Chen dan orang-orang dari sekte Liangyi. Bahkan jika ada sumber daya, mereka harus mengambilnya terlebih dahulu. Wilder berteriak, dan alkemis yang hendak bergegas masuk langsung berhenti, dan mundur satu persatu dengan rasa malu di wajah mereka. Mustahil bagi Dev Chen untuk masuk sendirian, jadi dia masuk bersama Kilian, dan Theseus dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Ketika dia masuk ke sebuah ruangan, dia menemukan bahwa ada banyak pil binatang yang disimpan di dalamnya, serta banyak rumput peri dan batu roh. Ruangan besar itu penuh dengan tumpukan harta karun. Mampu mengumpulkan begitu banyak sumber daya di Pulau Tandus seperti ini, sekte penghancuran surga pasti telah mengakumulasikan harta ini selama bertahun-tahun. Namun, di tengah sumber daya ini, patung setinggi 3 meter tampaknya tidak sesuai dengan sumber daya ini. Dev Chen tidak mengerti, mengapa patung ini harus ditempatkan di sini daripada di aula utama? Patung siapa ini? Dev Chen bertanya pada Kilian. Dikatakan bahwa itu adalah patriark pertama sekte kami, tapi saya tidak begitu jelas. Sejak saya mengambil alih sekte penghancuran surga, patung itu telah ditempatkan di sini. Kilian berkata dengan jujur. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Presiden Chen, bawa beberapa orang untuk mengangkut sumber daya ini, lalu membaginya di antara semua orang, dan kemudian dengan cepat menyembuhkan rekan-rekan Tao yang terluka. Dev Chen berkata pada Wilder. Rekan Taois Dev Chen, Anda telah berkontribusi paling banyak, dan Anda seharusnya mengambil sumber daya ini terlebih dahulu. Wilder berkata dengan sangat malu. Presiden Chen, tidak perlu sopan padaku, kamu harus melakukan apa yang aku katakan. Dev Chen berkata. Okelah kalau begitu. Setelah melihat ini, Wilder mengangguk, mengajak orang untuk mengosongkan semua sumber daya, dan kemudian mulai mengalokasikan. Tapi Dev Chen tidak meninggalkan ruangan, tapi mengajak Kilian untuk melihat patung setinggi 3 meter itu. Segera dahi Dev Chen mulai memerah, dan sepasang mata muncul. Mata langit dan kegelapan terbuka, dan Dev Chen ingin melihat apa yang aneh dari patung ini. Mustahil bagi sekte penghancuran surga untuk menyimpan patung biasa di tempat ini. Saat mata langit dan kegelapan terbuka, tubuh Kilian sedikit gemetar, dengan sedikit kepanikan di matanya. Kemudian jejak kabut hitam muncul di telapak tangannya, dan langsung mengenai patung itu. Saat dia menyentuh patung itu tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan, dan seluruh patung itu berkedip dengan pola formasi. Dan seluruh tubuh Kilian sebenarnya langsung tersedot ke dalam tubuh oleh patung itu. Hahaha. Woi bocah. Kau telah tertipu. Ada formasi di dalam patung ini. Sekarang aku telah menyatu dengan patung ini dan akan menjadi abadi. Kilian tertawa terbahak-bahak.
Sekarang dia telah menyatu dengan patung itu. Dengan lambaian tangannya yang lembut, kekuatan besar datang ke arah Dev Chen. Tubuh Dev Chen langsung terlempar dengan kekuatan yang sangat besar. Kemudian Kilian melonjak ke langit, menyebabkan seluruh aula runtuh. Suara besar itu membuat Wilder dan yang lainnya melihat ke sini dengan kaget. Mereka melihat patung besar itu menjadi hidup pada saat ini, dan membubung ke langit, menyebabkan aula utama runtuh. Dev. Ruby adalah orang pertama yang melihat Dev Chen yang terlempar, jadi dia bergegas. Ketika yang lain melihat ini, mereka tidak peduli tentang berbagi sumber daya dan bergegas menuju Dev Chen. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dev, apakah kau baik-baik saja? Ruby membantu Dev Chen berdiri. Darah mengalir dari sudut mulut Dev Chen. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku baik-baik saja. Aku tidak menyangka orang ini punya siasat." Rekan Taoist Chen, di mana Kilian? Wilder bertanya. Dev Chen menunjuk ke patung itu dan berkata, "Kilian telah menyatu dengan patung itu, dan sekarang patung itu adalah Kilian." Apa? Semua alkemis menjadi gugup. Kalian menghancurkan sekteku dan membunuh murid-muridku. Hari ini aku ingin kalian semua mati di sini, hahaha. Kilian menatap Dev Chen dan yang lainnya di udara, dan berkata dengan sangat arogan. Apakah menurutmu kau bisa membunuh kami semua hanya dengan patung kecil itu? Bercanda Anda. Dev Chen menyingkirkan kerumunan, melompat, memandang Kilian dan berkata. Tahukah kau, patung ini terbuat dari formasi kuno. Patung ini sendiri berisi puluhan ribu formasi. Selama aku tidak meninggalkan patung ini, tidak ada yang bisa menyakitiku. Kilian mendengus dingin. Hanya dengan patung kecil itu? Aku tidak percaya. Setelah Dev Chen mengatakan itu, telapak tangannya terselubung api, dan kemudian dia melambai dengan seluruh kekuatannya. Kemudian nyala api memenuhi langit, membungkus Kilian di dalamnya. Nyala api yang terbentuk dari perpaduan beberapa api pamungkas begitu kuat sehingga seluruh langit diterangi oleh nyala api tersebut. Hahaha, sudah kubilang, hei, bocah, selama aku tidak meninggalkan patung ini, tidak ada yang bisa menyakitiku. Aku abadi sekarang, jadi kau tidak perlu menyia-nyiakan usahamu. Kilian tertawa, sama sekali tidak takut dengan api pamungkas. Melihat bahwa Kilian tidak takut dengan api pamungkasnya, Dev Chen sedikit mengernyit. Kilian melambaikan telapak tangannya, dan pola formasi tiba-tiba muncul dari udara tipis, membentuk sangkar dan menyelimuti Dev. Sangkar formasi yang tiba-tiba muncul ini terasa familiar bagi Dev Chen. Hanya saja untuk beberapa saat dia tidak dapat mengingat siapa yang pernah menggunakan formasi ini. Tubuh Dev Chen mundur dengan cepat, dan pada saat yang sama dia melancarkan tinju cahaya suci, menghancurkan sangkar formasi. Karena kau tidak takut dengan api, kobarlah kekuatan cambuk ajaib. Dev Chen mengeluarkan cambuk ajaib. Dia tahu bahawa yang paling ditakuti oleh para pembudidaya iblis adalah cambuk ajaib. Terlebih lagi, serangan cambuk ajaib bukanlah serangan fisik, melainkan serangan jiwa. Serangannya untuk jiwa di lautan kesadaran lawan, jadi meskipun patung itu kuat, itu tidak bisa menahan serangan cambuk ajaib. Aku tidak menyangka anak sepertimu akan memiliki cambuk ajaib, tetapi meskipun kau mencambuk dengan cambuk ajaib, aku tidak takut, hehehe. Kilian berkata tanpa rasa takut. Dev Chen kemudian mengangkat tangannya dan mencambuknya. Bentak. Hancur. Sebuah cambukan menghantam tubuh Kilian, tetapi Kilian baik-baik saja. Terlihat pola formasi muncul di seluruh tubuh patung, dan itu benar-benar memblokir serangan cambuk ajaib. Wajah Dev Chen penuh dengan keterkejutan, dia tidak menyangka pola formasi pada patung itu bahkan bisa memblokir serangan cambuk ajaib. Karena mencambuk dengan cambuk ajaib tidak berhasil, ayo coba pedang pembunuh nagaku. Dev Chen berteriak dengan marah, memegang pedang pembunuh naga di tangannya, dia menebas dengan satu serangan. Naga meraung, dan sinar pedang menghantam Kilian. Tapi ketika cahaya pedang bersentuhan dengan patung itu, cahaya itu menghilang seketika, dan benar-benar dikalahkan oleh pola formasi pada patung itu. Tinju cahaya suci. Telapak tangan guntur. Dev Chen mencoba yang terbaik, tapi dia tidak bisa menyakiti Kilian. Pola formasi pada patung itu begitu kuat sehingga Dev Chen sedikit kewalahan.
Ketika Wilder dan yang lainnya melihat ini, mereka semua ketakutan. Berbagai jurus yang baru saja digunakan Dev Chen semuanya sangat kuat, bahkan untuk biksu di alam Mahayana akan sulit untuk menanggungnya, tetapi itu tidak dapat menggoyahkan Qilian sedikitpun. Dalam hal ini, semuanya bersama-sama tidak akan mampu menyakiti Qilian sama sekali. Hahaha, kalian seperti semut, selama aku menghentakkan kakiku, aku bisa membuat kalian mati tanpa tempat, mau. Qilian sangat bangga saat ini. Rekan Taoist Chen, mengapa kau tidak membawa orang-orangmu untuk pergi, dan aku akan memimpin para alkemis untuk menahan Qilian. Wilder melompat ke sisi Dev, berniat membiarkan Dev Chen melarikan diri. Nyawa orang-orang ini diselamatkan oleh Dev. Sekarang saatnya telah tiba, Wilder rela mengorbankan dirinya untuk memberi Dev Chen kesempatan untuk bertahan hidup. Dev Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak ada dari kita yang bisa melarikan diri. Tempat ini terlalu jauh dari daratan. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan membunuh Qilian." Ketika Wilder mendengar ini, dia langsung menghela nafas. "Hei, kuharap aku membunuh orang ini sejak awal." "Presiden Chen, tenang. Kau tidak perlu terlalu khawatir, kita akan selalu menemukan cara untuk menangani Qilian ini." Dev Chen menghibur Wilder. Metode Dev Chen belum sepenuhnya digunakan. Dia masih memiliki busur Raja Dewa dan lonceng pola naga di tangannya, tapi Dev Chen belum menggunakannya. Bahkan jika busur Raja Dewa dan lonceng pola naga tidak dapat mengalahkan Qilian. Ada binatang kecil penelan langit di cincin penyimpanan Dev. Jika binatang kecil penelan langit itu bisa bangun, ia mungkin bisa menelan Qilian saat ini juga. Jika itu tidak berhasil, biarkan Raja Iblis Awan Merah merasukinya sekali lagi. Dev percaya bahwa Raja Iblis Awan Merah pasti bisa menangani patung ini. "Hei bocah edan, jika kamu punya kartu truf, gunakan saja. Jika kamu tidak punya kartu truf, maka aku tidak akan bermain denganmu lagi. Aku akan membunuh kalian semua dan memberikannya kepada ikan." Qilian berteriak dengan bangga. "Senior, jika kau merasukiku lagi, apakah kamu yakin bisa menghancurkan patung itu dan membunuh orang itu?" Dev Chen bertanya pada Raja Iblis Awan Merah. "Tentu saja aku yakin, aku bisa membunuhnya dengan satu tamparan. Hanya saja jika aku menghajarnya sampai mati, tubuhmu pasti akan hancur. Tubuhmu tidak akan sanggup menanggungnya. Jika tubuhmu hancur, dan sisa jiwa orang tua ini juga akan menghilang, dan kamu hanya dapat memiliki sisa jiwa yang tersisa. Walaupun kamu bisa menanggung harga ini, tapi aku tidak bisa," kata Raja Iblis Awan Merah. Ketika Dev Chen mendengar ini, dia terdiam. Tubuhnya hancur, dan Dev Chen tidak dapat menanggung akibatnya. Raja Iblis Awan Merah bisa menghadapi patung ini, tapi semakin kuat lawan yang dihadapi Raja Iblis Awan Merah, semakin besar kekuatan yang akan dia ledakkan. Dan tubuh fisik Dev Chen tidak dapat menahan kekuatan semacam ini sama sekali, dan pasti akan meledak. Saat ini, Dev Chen seperti berada dalam situasi yang sulit. Pola formasi yang digunakan orang itu barusan sepertinya agak familiar bagiku. Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Kalau tidak, kamu harus menggunakan mata langit dan kegelapanmu untuk mengamatinya dengan cermat. Mungkin kita bisa menemukan cara untuk mematahkan pola formasinya. Patung itu terbuat dari puluhan ribu pola formasi. Selama pola formasi tersebut rusak, patung itu tidak akan berguna, kata Raja Iblis Awan Merah. Ya, aku juga merasa sedikit familiar, tapi aku tidak dapat mengingatnya untuk beberapa saat. Setelah Dev Chen selesai berbicara, dia membuka mata langit dan kegelapan. Di mata Dev, dunia langsung berubah menjadi abu-abu. Melihat Dev Chen seperti itu, Qilian mendengus dingin dan berkata, "Apakah kamu ingin mengetahui pola formasi pada patung ini dan kemudian memecahkannya? Biar ku beritahu, kau tidak perlu menyia-nyiakan usahamu. Ini terdiri dari puluhan ribu pola formasi. Bahkan jika kamu cukup beruntung untuk mematahkan satu pola formasi, apa yang akan terjadi? Dan tidak mungkin bagimu untuk mencapai titik seimbang pada salah satu pola formasimu, karena pola formasi ini diturunkan dari leluhur iblis formasi." Hahaha. Qilian tampak sombong, tidak takut dengan penyelidikan Dev Chen, jadi dia tidak menghentikannya. Tepat ketika Dev Chen mendengar ini, dia segera menarik kembali mata langit dan kegelapan. Ya. Brengsek. Sialan. Aku bilang itu terasa familiar,
tapi ini bukan diturunkan langsung dari iblis formasi. Ini jelas berbeda. Pola formasi ini bahkan tidak ada 1/10 dari iblis formasi itu. Jelas itu telah diwariskan dari generasi ke generasi yang tak terhitung jumlahnya. Kau memperlakukannya sebagai harta karun, dan kau masih meneruskannya secara pribadi kepada para murid pembudidaya iblis. Sungguh tidak tahu malu. Izinkan aku menunjukkan kepadamu seperti apa itu pola formasi dari iblis formasi. Mau? Hahaha. Ketika Dev Chen mendengar bahwa itu adalah pola formasi dari iblis formasi, dia langsung tertawa. Entah itu pola ilahi dari leluhur pola ilahi atau pola formasi iblis dari iblis formasi, Dev Chen telah belajar dari mereka berdua secara langsung. Selain itu, dia juga menggabungkan berbagai pola dewa dari kedua orang tersebut. Sekarang patung Kilian hanyalah sepotong sampah yang dibuat oleh murid-murid iblis formasi. Jika Dev Chen memperhatikan bahwa itu adalah pola formasi dari iblis formasi, bagaimana mungkin Kilian bisa pamer begitu lama ketika tiba gilirannya? Bercanda kau bocah edan. Apakah kau tidak menyombongkan diri? Leluhur iblis formasi secara pribadi mengajarkan pola formasi. Bagaimana mungkin kamu bisa melakukannya? Terlebih lagi, leluhur iblis formasi adalah orang dari alam surga. Kau cuma bocah, seorang pria yang hanya berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat ke-6, masih bisa mencapai surga. Kilian sama sekali tidak mempercayai bahwa Dev Chen mengetahui pola formasi yang diturunkan oleh iblis formasi itu sendiri. Apa yang bahkan tidak dia ketahui adalah bahwa iblis formasi sebenarnya tidak berada di alam surga, tetapi telah terperangkap di dunia surga dan manusia. Percaya atau tidak, kau akan tahu setelah melihatnya. Dev Chen tersenyum tipis dan menggambar dengan jari-jarinya. Pola formasi perlahan muncul, dan kemudian menuju ke arah Kilian. Kilian melihat pola formasi yang melayang ke arahnya dan tidak berniat menghindar sama sekali. Dia tidak percaya bahwa Dev Chen dapat menghancurkan puluhan ribu pola formasi pada patungnya hanya dengan satu pukulan tangannya. Pola formasi yang digambar oleh Dev Chen perlahan jatuh ke tangan Kilian. Kilian tidak merasakan apapun, dan patung besar itu tidak berubah sama sekali. Hahaha, bocah-bocah, apakah ini pola formasi yang kau bicarakan? Pola formasi yang diturunkan oleh leluhur iblis formasi? Kilian tertawa terbahak-bahak, matanya penuh penghinaan dan penghinaan. Tapi Dev Chen hanya tersenyum dan tidak berbicara. Namun segera, tawa Kilian berhenti tiba-tiba. Terlihat pola formasi pada patung itu mulai berkedip, dan kemudian mulai menghilang satu persatu. Saat formasinya menghilang, patung besar itu perlahan runtuh. Tubuh asli Kilian perlahan terekspos saat patung itu runtuh. Apa yang terjadi? Bagaimana ini? Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu bisa mempraktekkan pola formasi dari leluhur iblis formasi? Kilian mati-matian menggunakan berbagai cara untuk mencegah patung itu runtuh dan mencegah pola formasi menghilang. Tapi itu tidak ada gunanya sama sekali. Hanya dalam beberapa tarikan napas, ribuan pola formasi pada patung itu terlepas dan perlahan menghilang. Dan patung besar itu perlahan menghilang, tidak meninggalkan jejak puing pun. Tubuh Kilian benar-benar terlihat di depan semua orang. Pada saat ini, mata Kilian terbuka lebar dan wajahnya penuh ketakutan. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana Dev Chen bisa mematahkan puluhan ribu pola formasi di patung itu. Mungkinkah orang ini benar-benar keturunan dari leluhur iblis formasi? Kilian jelas tidak mempercayainya. Memang berapa umur Dev Chen? Bagaimana mungkin dia secara pribadi adalah keturunan leluhur dari iblis formasi? Terlebih lagi, leluhur iblis formasi berada di alam surga. Bahkan pemimpin sekte pertama dari sekte penghancuran surga hanyalah murid dari leluhur iblis formasi, dan dia telah diturunkan dari generasi ke generasi yang tak terhitung jumlahnya. Hanya saja untuk memamerkan keangkeran patung tersebut, Kilian mengatakan bahwa puluhan ribu pola formasi pada patung tersebut semuanya diturunkan oleh leluhur iblis formasi. Pemimpin sekte pertama dari sekte penghancuran surga, Kilian khawatir ketua sekte dia bahkan belum pernah melihat wajah iblis formasi, namun dia memamerkannya secara langsung. Bagaimana kau melakukan itu? Kilian bertanya pada Dev Chen dengan wajah penuh rasa tidak percaya. Aku sudah mengatakan bahwa ini adalah pola formasi iblis yang aku warisi secara pribadi dari iblis formasi. Kau sama saja dengan menggunakan parang di depan panglima perang.
Aku tidak hanya memiliki pola formasi iblis yang secara pribadi aku warisi dari iblis formasi, aku juga punya pola ilahi di sini. Mau lihat? Setelah Dev Chen selesai berbicara, dia menggerakkan jarinya ke dalam kehampaan, dan pola ilahi muncul. Pola ilahi yang baru saja terlihat perlahan bergerak menuju Kilian, membentuk formasi seperti jaring sutra di udara. Ketika Kilian melihat ini, dia terkejut dan melompat untuk melarikan diri, tetapi dia menemukan bahwa formasi pola ilahi mengikutinya kemanapun dia berlari, formasi pola ilahi terus mengejarnya. Segera, Kilian terbungkus dalam formasi, dan tubuhnya sepertinya telah jatuh ke dalam api magma. Dan sensasi terbakarnya tidak lebih buruk dari api pamungkas. Oh tidak. Kilian meraung, dan tubuhnya bergetar hebat. Tolong lepaskan aku bisa menjadi sapi dan kuda untukmu. Kilian dengan putus asa mengikuti Dev Chen untuk memohon belas kasihan. Tapi Dev Chen acuh tak acuh. Dia pernah dibodohi sekali, bagaimana bisa Dev Chen jatuh 2 kali di lubang yang sama. Tidak peduli seberapa keras Kilian berteriak, Dev Chen santai tetap acuh tak acuh. Pada akhirnya, Kilian dibakar hidup-hidup oleh formasi pola ilahi, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi mumi. Dengan lambaian telapak tangan Dev Chen, formasi terangkat, dan tubuh Kilian jatuh ke laut, dan langsung ditelan oleh monster di laut. Pemimpin sekte penghancuran surga mati seperti ini. Tidak akan ada lagi sekte penghancuran surga di dunia surga dan manusia di masa depan. Setelah membunuh Kilian, Dev Chen perlahan kembali ke pulau. Melihat banyak alkemis yang terluka, Dev berkata, Presiden Chen, kita harus beristirahat dengan tenang di pulau ini selama beberapa hari supaya semua orang terluka bisa memulihkan diri. Setelah itu kita bisa berangkat dengan perahu roh. Oke, semuanya akan sesuai dengan pengaturan rekan Taois Chen. Wilder mengangguk. Semua orang beristirahat di pulau itu selama 3 hari, lalu naik perahu roh untuk menerjang angin dan ombak sepanjang perjalanan kembali ke wilayah barat. Perjalanan dengan perahu roh tenang, dan badai di lautan badai menghilang. Selama beberapa hari di pulau itu, ditambah waktu untuk kembali ke wilayah barat, Dev Chen banyak menggunakan batu pengisi emas untuk meningkatkan asal-muasal logamnya. Bersambung ke episode 401. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.